kunut nazilah. Misal kemarin di daerah misal Jogja kemarin dulu di Bantul gempa. Nah, kita yang ada di Solo caranya respect dengan yang ada di Bantul, setiap ba'da sholat kita kunut nazilah. Apa setiap sholat kita kunut nazilah. Jadi subuh kunut tadi Allahumma hdina ditambah kunut nazilah. Duhur di i'tidal yang terakhir disunahkan kunut nazilah. Asar disunahkan kunut nazilah. Maghrib disunahkan kunut nazilah. Isya disunahkan kunut nazilah. Jadi namanya kunut nazilah. Lafadznya gimana Beb lafadznya? Lafadznya tidak ada lafadz khusus dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lafadz khusus. Lah kalau kita pakai kunut subuh itu gimana? Boleh, tidak apa-apa. Misal di daerah Aceh tsunami, kita di Solo respectnya seorang di Acehnya sama muslim dan muslimat gimana? Ya setiap sholat ketika i'tidal yang terakhir kita baca doa kunut, namanya kunut nazilah. Kalau tidak bisa dengan lafaz-lafaz kunut nazilah yang ada para ulama yang sudah nulisnya, kita pakai kunut subuh tidak apa-apa. Nah, ini penting ya. Kemudian juga ketika sholat witir malam 16 ke atas. Jadi sholat witir itu minimal 1. Adnal kamal mendekati sempurna 3. Sempurnanya 11. Itu witir. Kalau orang sholat witir di malam-malam Ramadan, malam 1 sampai malam 15 ya, itu tidak sunah kunut. Tapi malam 16 disunahkan kunut. Jadi witir itu paling afdolnya kalau 3, 2, 1. Kalau 3 langsung hukumnya makruh. Makruh itu kurang disukai ya. Tapi sah. Harusnya 2, 1. Lah 2 rakaat kemudian salam bangun 1 rakaat. Dan di 1 rakaat ketika i'tidal doa kunut. Allahumma hdina fi man hadi wa afina fi sunnah. Malam 16, 17, 18, 19 sampai malam 29 atau 30. Nah, seperti itu. Ya memang ini pelajarannya, taklimnya ini bab sholat ini perlu namanya perhatian khusus. Maka ketika kita belajar bab sholat seperti ini nggak bisa pertemuan cuma sekali, mesti diulang-ulang. Ya, ditakrir ya suruh takdir. Dengan namanya diulang dapat namanya takdir, bekas yang besar dari sisi Allah. Misal kita sudah hatam kitab Safinah, diulangi lagi tidak apa-apa. Jadi materi-materi yang bisa sampai kepada kita itu baru terus. Kan ini 1 jam misal atau setengah jam. Botol kecil lubangnya. Apalagi panjenengan sudah berkeluarga, punya anak, bahkan punya cucu. Dimasuki banyak. Kadang ada yang tumpah. Kadang ada yang masuk karena butuhnya banyak. Token listrik ini ya, barang ini dan lain sebagainya. Jadi materi yang disampaikan itu kadang dengarkan ya Allah Ustaz materi pokoknya nunggu wis. Tidak apa-apa. Bagus, tapi lebih bagus lagi memahami dan diamalkan. Itu yang paling bagus. Kalau tidak tahu ditanyakan. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya setelah i'tidal kunut yusannu fi sujud. Disunahkan orang sujud ini ada 7 anggota sujud, yaitu jabhah kening, kedua telapak tangan, lutut dan perut jari kaki. Kalau orang sujud itu harus mancat, tidak boleh mancat. Sering ini saya ungkapkan sering karena sudah diungkapkan berulang-ulang, tetap kalau sujud gini kok. Heran saya. Ya, kalau orang sujud gini aja, tidak ditekan perutnya, jari-jari kakinya, tidak sah sujudnya. Kalau orang tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Walaupun 80 tahun tidak sah ibadahnya, kan repot kayak gini. Ya, jadi orang sujud tuh kakinya harus mancat. Ya, tidak boleh tidak mancat. Sebagian atau satu. Kalau sakit gimana? Udur tidak apa-apa. Yang penting mancat kalau kaki. Gitu ya. Terus bacanya zikirnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la. Digabung boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baknya itu ada tasdidnya. Jadi agak ditekan. Bukan subhana rabbiyal a'la. Bukan, tapi subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Baknya itu ada tasdidnya. Kemudian orang sujud pertama kali yang jatuh adalah lututnya. Sami Allahu liman hamid.
Allah, lutut dulu. Kemudian kedua telapak tangan baru jabhakan ini. Kalau orang tua enggak apa-apa, tangan dulu enggak jadi masalah karena itu kan udul, ya. Ada namanya sesuatu hal yang enggak kuat kalau lutut terlebih dahulu. Kemudian setelah namanya sujud sudah, wa yusannu julus fi baina sajdatain, disunnahkan duduk di antara dua sujud. Ya, duduknya itu iftiras. Bukan duduknya itu kayak mau salam, nah kaki kirinya dikeluarkan gini. Enggak, tapi duduknya iftiras seperti ini. Nah, ini namanya iftiras. Kaki kanannya dinaikkan ke atas. Nah, ini namanya duduk iftiras. Kalau duduk mau salam namanya duduk tawarruk, apa? Kalau duduk di antara dua sujud namanya duduk iftiras. Nah, ini penting. Bacanya doanya apa? Tangannya kalau duduk iftiras ini lutut, tangannya di pojok semua seperti ini. Tangannya buka boleh, tutup boleh, terserah. Ya. Ini. Bacanya doanya, zikirnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Jadi orang baca zikir sholat tuh pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ya Allah udah dinikmati. Kayak orang makan nih. Kalau kita makan hanya sekedar kenyang dan dinikmati langsung. Nah, tapi kalau kita makan dinikmati pelan-pelan. Tempenya, tahunya, sayurnya dimakan. Gitu juga orang sholat pelan-pelan. Bitaan nih, ya, tidak perlu namanya guru. Orang hidup tuh sehari semalam berapa jam? 24 jam. Sholat hanya 5 waktu. Sholatnya jenengan berapa? Sejam? Kan tidak sampai toh. Ya minimal 3 menit, 5 menit lah. Nah, 5 menit itu sekedawan. 5 menit kali 5 berapa? 25 menit. 25 menit aja. Ya, 5, 10. Ya. 25 menit. 24 jam 25 menit itu keburu-buru. Mau ngapa? Gitu loh. Sholat tuh bitaan, dinikmati. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Termasuk salah satu orang punya penyakit hati, kalau zikir tuh sedikit. Sholat pengennya cepet-cepet tok, ya. Yang penting kewajiban itu selesai. Kita itu menghadap Allah, bermunajat dengan Allah, Raja di Raja, Tuhan kita Allah semesta alam. Jadi kita harus paham di situ. Kita itu mau menghadap siapa? Allah. Jadi kita pelan. Sekarang enggak ada video itu orang terawih 20 rakaat 5 menit. Jadi sholat ke atas nih. Allah kesel kabeh. Ibadah enggak diterima, wis repot ya. Dipelan, ditaan, dinikmati. Nah, itu. Kemudian wa yusannu fi tasyahud akhir, disunahkan di dalam tasyahud akhir itu tadi. Tangannya kalau orang tasyahud akhir duduknya tawarruk tadi, kaki kiri keluar. Tangannya itu sudah gini. Nah, tangannya sudah gini, bukan gini, bukan gegem gini, tapi tangannya sudah gini. Sunnah ya ini ya. Kalau langsung gegem ya khilaf sunnah, hukumnya makruh, kurang disukai, tapi sah sholat. Tangannya sudah gini. Gini boleh, gini boleh, gini boleh. Nah, jadi di kitab-kitab tuh gini. 53. Ini 5, ini 3. Tulisan Arab. 53 ini Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu sholat. Nah, tangannya sudah gini, di pojok, di lutut. Ini lututnya besar, sudah gini. Pandangannya yang tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pandangannya bukan ke depan ya, Mas sujud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya baru gini. Dok perlu kenceng-kenceng gini. Tenang. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangannya yang tadinya ke tempat sujud
langsung ke tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Pandangannya di telunjuknya. Lah tangannya digerak-gerakkan gini gimana? Memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu ya taharruk, digerakkan, bukan digerak-gerakkan. Jadi harus belajar namanya bab sorof itu. Kalau belajar nahwu beda ya, digerakkan sama digerak-gerakkan beda. Nah, kalau digerak-gerakkan gini, ini cuma digerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah ini digerakkan. Tapi kalau digerak-gerakkan seperti ini. Kalau digerak-gerakkan ketika gini ya, orang ada sholat ini ya digerak-gerakkan. Kalau niatannya talau bermain-main, nah bermain-main, maka hukum sholatnya batal. Tapi kalau tidak bermain-main, digerak-gerakkan, yang hukumnya makruh, kurang disukai di dalam syariat. Ya gini aja, gini ada selainnya, ada bukan hanya digerak-gerakkan loh. Saya sering lihat tuh, diputar kan? Diputar. Tak tanya kenapa? Ben setan ini muat. Orang-orang ini, ya. Diputar-putar kenapa? Belajar, ya benar. Ya, ini bukan saya, ya memang kitabnya seperti itu. Ya bukan pakai terjemahan, tapi pakai kitab yang dituliskan oleh para orang-orang soleh. Ya ada gini, putar, terus dibuang ini. Kenapa? Terus diputar mumet, setan ini dibuang. Kalau niatannya talau batal, kalau niatannya bermain-main, hukum sholatnya adalah batal. Hati-hati ya. Sekarang orang sholat macam-macam, ibadah macam-macam sholatnya. Ya. Nah gitu ya, tasyahud akhir. Kemudian setelah tasyahud akhir, ad-du'a yusannu du'a ba'da tasyahud wa qabla salam. Disunnahkan namanya doa fil alamina innaka hamidum majid. Sampainya tasyahudnya itu. Tapi ditambah juga tidak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu bagus. Tambah lagi wa minal maghram wal ma'tham. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa. Ya. Tapi kalau sampai namanya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, tidak jadi masalah. Ya ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kita hafalan doa-doa dikir itu kalau bisa naik, grade-nya itu naik. Bukan hanya situ terus, tapi dihafal. Habib saya ini sudah tua, dihafal tidak bisa. Karena apa? Tidak ada namanya kata tua, muda, anak kecil. Tidak. Tuntut ilmu itu dari dia goyang sampai liang lahat. Ada umur 80 tahun masih bisa belajar. Ada ceritanya itu, ada orang umur 80 tahun punya putu akeh, anak akeh, tidak punya kerjaan, datang ke tentara, camp tentara, Kopassus bisa, lagi latihan datang mbak ini dulu, tanya sama komandan, dan saya mau kerja tua disebul, ya sudah jatuh di Kopassus, katanya orang-orang tentaranya tuh diribat sana di pondok. Kerja di sana, datang ke pondok, dilihat ada orang ngaji, ngafalkan Quran, belajar kitab kuning, tertarik hatinya. Hatinya yang tadinya niatannya kerja mau pengen anak bojo, berubah pengen belajar. Ya Allah senangnya, kan kita seneng. Kalau di Indosiar atau di mana TV ada anak-anak kecil sudah ngaji pinter-pinter kan seneng juga. Nah ini seneng lihat orang ngaji, oh senengnya kamu. Datang sama kiainya soal, Pak kiainya punten yang kata maaf, saya ini rencananya kesini pengen kerja, tapi kok melihat orang ngaji saya tertarik sama ngaji. Ya udah kata kiainya khayyir dermawan sahab. Kalau gitu, kau kerja buat siapa? Istri dan anak. Semua istri dan anakmu tak butuh, kebutuhannya tak tutup, tapi syaratnya kau belajar. Jid, manut dan khidmah di sini ya. Bersih-bersih dan lain sebagainya. Iya, belum bisa ngaji, belajar ngaji setahun.
ngaji, belajar sampai dia bisa ngaji Al-Quran dengan lancar, khatam 30 juz ngaji. Kemudian setahun selanjutnya dia ngafalkan Quran. Setahun selanjutnya dia belajar. Setahun selanjutnya dia belajar kencang 2 tahun, 3 tahun, setelah itu dia bisa ngajar. Nah, kalau ada orang ada keinginan bisa, tergantung kita punya keinginan atau enggak. Misalnya kita anak kita butuh bayar SPP di 2 minggu lagi 600.000, padahal tangannya belum megang uang. Mesti kita kerja banting tulang dan yakin insya Allah dapat di hari-harinya. Kan gitu, harus ada namanya himmah, semangat. Jadi zikir itu bukan hanya itu aja dihafalkan. Fasolatan, buku fasolatan tuh loh di belakang Masjid Agung itu ada. Jadi dibaca, dihafalkan. Kalau bisa ya ditulis. Nah, nanti dihafalkan di mana-mana. Jangan hanya sekedar main HP, keluar, duduk-duduk, nongkrong, ngumpi, enggak. Tapi tetap belajar. Nah, gitu. Kemudian wiyusanu fi salam. Kemudian sunnah namanya salam. Salam itu maksimalnya, minimalnya assalamualaikum. Maksimalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Beb? Wabarakatuh la yusan, tidak sunnah. Wabarakatuh itu sunnah ketika kita sholat gaib atau sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Jadi sholat jenazah 4 takbir, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Kalau sholat jenazah sama sholat gaib. Sholat gaib itu apa? Sholat misal saudara kita di Jakarta meninggal, kita mau ke sana tidak punya uang, sholat di sini, namanya sholat gaib. Nah, itu pakai wabarakatuh. Tapi kalau sholat maktubah, subuh, duha, asar, maghrib, isya, atau sholat sunnah, duha, istikharah, taubat, hajat dan lain sebagainya, tidak sunnah pakai wabarakatuh. Ya. Salam itu tangannya tetap masih di sini, pandangannya di sini. Ketika salam ada ke depan, assalam, sinnya di atas sinnya ya, bukan assalamualaikum dah, tapi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitu. Agak lama kirinya itu biar orang bisa ngelihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, makmum kapan? Salamnya kapan? Paling afdolnya makmum salamnya setelah selesai salamnya imam kedua. Nah, kalau imamnya baru assalamualaikum, setelah itu pertama dia baru assalamualaikum, gimana? Ya enggak apa-apa sah. Tapi yang paling afdol imam selesai yang kedua baru makmum assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak pakai namanya wabarakatuh. Ya. Tidak perlu namanya dibalik, putar balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari sini assalamualaikum warahmatullahi. Takut keseliu sini. Jadi balik ke depan lalu assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Itu salam. Dan salam ini harus didengar telinga sendiri. Begitu juga tasyahud akhir wajib namanya didengar telinga sendiri. Kemudian wa yusannu jalsatul istirahah. Disunahkan namanya jalsatul istirahah. Apa jalsatul istirahah itu? Kalau orang mau bangun ke rakaat kedua atau mau bangun ke rakaat keempat, disunahkan duduk istirahat. Jadi ini rakaat pertama, ini sujud pertama, duduk, sujud kedua. Sujud kedua, mau bangun ke rakaat kedua jangan langsung bangun, jangan. Tapi duduk terlebih dahulu. Sujud nih, kita sujud, ya sujud, duduk dulu. Allahu Akbar lah gitu. Jangan langsung sujud langsung bangun, enggak. Tapi sunnah namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat. Jadi duduk kedua, bangun. Allah, nah gitu. Duduk dulu. Terus ketika bangun bangkit tangannya gini, bukan gegem gini, tapi gini. Allah, bangun ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga, bangun ke rakaat keempat. Namanya duduk istirahat. Tidak perlu lama-lama. Biasanya ini sholat raweh. Sholat raweh duduk istirahat lama. Tak musik dan Fatihah selesai. Ya mungkin batal. Jangan terlalu lama, tidak boleh. Tak tunggu imamnya ben ngaji sih, muat terakhir lagi aku lagi tidak boleh. Bisa. Ya tidak boleh di situ. Kemudian di sini katakan wa tasbih birrajul. Kalau orang laki imam ada namanya salah,
Sunnah bagi orang laki itu mengucapkan subhanallah. Imamnya telu papat bangun ke rakaat keempat. Allah, makmumnya tahu imamnya rakaat kelima ini. Yang laki mengucapkan subhanallah gitu. Yang perempuan tepok gitu. Jangan gini, kalau ini dorong ya, gini gitu. Kalau yang laki subhanallah, tapi ada tapinya. Ketika seorang laki mengucapkan subhanallah harus niatan zikir dan niatkan ngingetkan. Kalau niatnya ngingetkan aja, tabtul sholat, batal sholatnya. Bahaya ini. Imamnya subhanallah, bingung. Ya, dengan niatan zikir sama niatan mengingatkan. Jangan semuanya enggak apa-apa, ya. Subhanallah serentak gitu. Dan imamnya tahu. Ada bu, saya pernah sholat tuh di masjid, imamnya sujud pertama, Allah, harusnya kan duduk di atas dua sujud, bangun imamnya, Allah, sak masjid, subhanallah, bingung imamnya, lunggu, subhanallah, ngatek bener, subhanallah, ngatek itu, waduh, repot ini imamnya, ya harus ngaji. Jadi subhanallah itu harus niatan zikir atau niatan zikir dan mengingatkan. Kalau perempuan gini boleh atau dibalik, gini boleh atau gini boleh atau di bawahnya gini juga boleh. Yang enggak itu gini. Nah, enggak. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya wal khusu fi kulli shalah, khusu di setiap salatnya. Khusu ya. Apa itu khusu? Sukunul a'dha ma'a huduril qalbi wa tadabburil qiraa'ah. Diamnya anggota badan dan hudurnya hati dan memaknai dengan bacaan, itu khusyuk. Kemudian dikatakan oleh para ulama wa tazayyun wa tajammul. Kalau orang mau sholat itu sunnahnya tazayyun, pakai minyak wangi, pakai ridanya, pakai siwaknya gitu, pakai pakaian yang pantas. Mosok sholat ya kaos oblong. Sah, yang penting kan auratnya iya sah, tapi kan disunahkan tazayyun, ya, dandan, berhias. Orang mau ketemu orang aja, pakai pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, sisiran dan lain sebagainya. Ini mau bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagus, ya. Jangan pakai kaos oblong, lagi sholat pakai singlet tuh, nggak sholat. Biasa. Tapi ya kurang adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disunahkan tazayyun, ya gitu. Kemudian disunahkan orang masuk masjid, khususnya orang laki itu disunahkan pakai namanya minyak wangi, lita'dib, untuk mengagungkan. Kalau orang laki minyak wanginya yang keras baunya, ya jangan yang tipis. Kalau perempuan yang tipis, tapi jangan terlalu, kecuali nutup bau badan, tidak apa. Sekarang udah wangi di sini, orangnya sudah jalan, baunya masih di sini. Perempuan tuh pakai minyak wangi itu baunya yang tipis, jangan yang tebal. Kalau yang laki yang tebal. Disunahkan orang masuk masjid, termasuk salah satu pengagungan masjid. Wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa seorang yang mengagungkan syiar Allah, berarti dia punya ketakwaan di dalam hati. Masuk masjid pakai minyak wangi. Tapi ingat, jangan minyak wangi yang menyebabkan mumet, jangan. Ya, kan ada 1000 bunga, 2000 bunga. Saya pada waktu maulid, saya sudah pakai minyak wangi yang ajib minyak wangi ya. Maulid ya Nabi salam, ada orang masih minyak wangi tak? Waduh, iki 2000 bunga. Bukan orang yang sholat tuh tambah khusyuk, mumet iya. Biasanya orang umroh ada minyak wangi. Ya Allah, apa itu namanya? Ada minyak wangi yang hitam loh. Hajar aswad, wah itu subhanallah, wah itu nyebabkan mumet juga itu. Nah jadi milih minyak wangi itu yang enak. Yang penting minyak wangi, iya yang penting minyak wangi sunnah. Tapi ya dikira-kira minyak wangi itu yang enak, yang baunya itu harum, yang tidak nyebabkan namanya pusing. 1000 bunga, 2000 bunga itu pusing ya. Apalagi hajar aswad itu subhanallah. Sudah minyak wangi sing larang segini kasih ajar aswad terus hilang kabeh. Nah, gitu. Itu harus namanya juga paham. Kemudian yang selanjutnya mungkin udah ya,
Insyaallah itu materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada permintaan doa sifat ya. Al-Fatihah lillahi takarramahina wa alaikum khususan Ibu Kuria binti Haji Hayat Haji Suwanto bisyifain ajil wa lutfi syamil jifan bila saqaman wala alaman wa yahulu bainana wa bainal amrad hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil lanam wa yarzuqna jami'an al-afiyah wa al-afiyah tamam al-afiyah matiuna bi asmaina quwwatina ala sabili wa yudi kulla sayyidin minna kursulah ala murdila rasulullah barakati Allahumma salli Muhammad bil qulub wa du'a fi adani shifaya nur absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala man asabna salihun hebali Muhammad bukan Muhammad sekalian sallim rabbi jazal wa sallam ila yamsi wa ila ahli nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin mau tanya silakan. Bib mau tanya Bib. Yeah. Terus misalkan imamnya keliru, terus ada yang salatnya ketinggalan gitu, ikut sujud sahwi terus seperti imamnya itu, habis itu terus lanjut sholat gitu. Oh ya, kalau ada seorang imam keliru, misal imamnya tidak membaca qunut di waktu subuh, kan sunnah namanya sujud sahwi. Ada seorang imam dia tidak baca qunut subuh, jadi tasahud akhirnya dia duduknya bukan tawarruk. Kalau dia mau sujud sahwi, duduknya iftiros, seperti duduk di antara dua sujud. Fil alamina innaka hamidum majidullah man yauka min alamin. Nah itu sampai masih dajjal langsung sujud. Allah, makmum yang masbuk tetap sujud bersama imam. Allah Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk, diam sejenak, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Langsung duduk tawarruk, bangun, imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang masbuk bangun. Ikut tetap. Ya, ikut. Imam itu ditunjuk untuk makmum selalu mengikuti. Misal imamnya sujud sahwi, makmum enggak sujud sahwi dia enggak. Ya tetap batal makmumnya. Karena imam itu ditunjuk untuk diikuti. Sing makmum iya. Soalnya dulu pernah ada yang ikut sujud sahwi, ada yang enggak gitu. Ya yang enggak batal. Oh gitu ya. Kecuali dia niat mufaroqah, berpisah dari imam, langsung salam diri. Sujud dhewe tak mufaroqah tak salam diri, tidak apa. Tapi sudah berpisah dari imam, batin. Bukan pisah itu langsung ngomong imam, tak pisah si imam ya. Batin, pisah dari imam langsung salam sendiri. Sah. Tapi kalau tidak pisah dari imam sujud sahwi dia tidak lam tasih sholat tidak sah. Kalau misalnya kita kan sholat terus masbuk, terus habis itu terus sebelahnya itu udah salam gitu, Mbak tadi kurang satu rakaat loh Mbak gitu, terus gimana itu? Kalau dia tikoh bisa dipercaya kita nambah. Gitu. Tapi kalau tidak bisa dipercaya ya kita dengan keyakinannya kita. Jadi kita sholat tuh harus benar-benar yakin. Ini rakaat ketiga, keempat itu harus yakin, jangan geram-geram orang sholat tuh. Ya kadang ada orang sholat. Kita sudah salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sudah salam, ada orang ngomong, Mbak kurang siji, langsung bangun. Kalau dia bisa dipercaya, langsung bangun. Allah Akbar, terus ke sholatnya. Nanti sebelum salam sunnah namanya sujud. Sholat tuh banyak sebenarnya pertanyaannya. Mau tanya Ji, tunggu. Imam Al-Fatihah yang sahur 2 rakaat itu loh. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu imamnya lambat, terus selesai kita Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terus Alhamdulillahirrahmanirrahim kita mengikuti sampai amin. Tapi kalau walau boleh itu kok bersamaan itu gimana? Aminnya biye, aminnya gimana? Aminnya kan
makmum mengikuti Fatihahnya imam. Iya. Jadi kita seorang makmum kalau dia sholat berjamaah bersama imam, disunahkan bagi seorang makmum itu membaca Fatihah itu wajib ya. Tapi membacanya kapan? Saat selesai Fatihahnya imam. Jadi imam selesai amin barengan, imam tuh ada jeda. Ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ada jeda. Walaupun tidak ada jedanya, imam kan baca surat pendek, kita baca Fatihah. Kecuali kalau imam bacaan Fatihahnya cepat, suratnya pendek. Suratnya misal Allah, nah repot toh. Nah, kalau imamnya bacaan Fatihahnya cepat, kita tidak nututi untuk nanti ini baca Fatihah di belakangnya imam. Kalau kita boleh berbarengan dengan imam membaca Fatihah. Ya, kalau imamnya walaupun tidak jadi masalah. Tapi syaratnya itu imamnya bacaannya cepat. Tapi kalau bacaannya imamnya standar dan suratnya itu ada di situ, disunahkan kita membaca Fatihahnya itu setelah qiraahnya Fatihahnya imam. Tapi kalau cepat berbarengan tidak apa-apa. Betul? Seorang makmum telah mengikuti sholat berjamaah, karena imam sudah membaca Fatihah. Ya. Makmum pasti harus tetap membaca doa iftitah apa enggak? Ya. Kalau makmum dia sudah masbuk, ya, imam sudah baca Fatihah ini tengah-tengah sampai mau bolak-balik amin. Kita sebagai makmum baru datang Allahu Akbar. Ada dua kemungkinan, tetap disunahkan baca Fatihah kalau kita bisa membaca Fatihah di belakang imam dengan baik sampai selesai. Ini ya kan? Ada dua permasalahan. Satu, orang masbuk. Kalau dia imamnya sudah baca surat, ya masbuk itu datang, ada dua gambaran. Satu, kalau dia baca doa iftitah sampai selesai, dia wajib membaca Fatihah juga sampai selesai. Kalau dia bisa nututi rukuknya imam, tumakninahnya imam, dia dapat satu. Tapi kalau tidak bisa nututi rukuknya, tumakninahnya imam, imam salam kita nambah satu rakaat. Nah, tapi kalau makmum paling amannya, kalau makmum masbuk itu langsung baca namanya Fatihah. Tidak usah namanya baca doa iftitah. Kenapa? Kalau kita baca doa iftitah sampai rampung, harus baca Fatihah sampai rampung. Dan kalau pengen namanya nututi satu rakaat imam, harus ikut namanya rukuknya imam, tumakninahnya rukuknya imam di rakaat yang pertama itu. Jadi imam baca surat, kita baru datang, kita langsung namanya baca Fatihah. Tengah-tengah baca Fatihah, imamnya rukuk, apa yang dilakukan makmum masbuk? Putus Fatihahnya, rukuk bersama imam. Separuhnya ditanggung sama imam. Kenapa? Karena makmum masbuk. Kalau ada orang seperti ini, langsung imamnya Fatihah, wis tak enteni di terakhir sih wae. Ya kan makmum masbuk ditanggung kan repot gitu-gitu ya. Paham, Bro? Tadi pandangan bilang kalau dalam doa kunut, Iya. kemudian pandangan yang kita kalau Nabi itu dari awal sampai akhir sampai beliau meninggal Iya. itu selalu ikut doa kunut. Apakah itu tidak disebut dengan kewajiban berarti? Iya. Yang saya tahu gitu. Iya. Tapi kalau umpama Nabi pernah tidak menjalankan doa kunut itu bisa kita sebut sunnah. Iya. Padahal dalam Sudah. ibadah yang kita ketahui di Iya. Mekah sana, Iya. hampir semua orang itu tidak pernah menjalankan doa kunut. Itu berarti yang tadi dengan katakan itu ada yang bolong. Berarti orang-orang yang di Mekah itu semuanya, hampir semuanya bolong semua. Karena yang saya tahu di Mekah sana itu hampir semuanya tidak menjalankan doa kunut. Iya. Kemudian jenengan bilang Nabi Muhammad dari awal sampai akhir itu selalu menjalankan doa kunut. Berarti itu namanya kewajiban bagi seorang muslim. Iya. Ya. Jadi kata, saya kasih pemahaman terlebih dahulu. Saya tadi menjelaskan namanya tentang sunnah-sunnah sholat. Ada namanya sunnah abad, ada namanya sunnah hayat. Lah hadis ini bukan
saya yang bicara. Ini riwayat Imam Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, Hakim. Nabi Muhammad SAW mazalah selalu. Para ulama, lah ini yang bisa nyarahkan ini adalah para ulama. Dan mereka memasukkan kunut itu sebagai sunnah ab'ad. Gitu. Ini pendapat para ulama. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Maksudnya Nabi selalu menjalankan kunut, para ulama mengambil pendapat. Bukan pendapat saya, para ulama, jumhur para ulama memasukkan kunut itu sebagai namanya sunnah ab'ad, bukan kewajiban termasuk rukun. Yang rukun yang 17 yang kemarin disebutkan. Terus yang kedua, di Mekah itu madhabnya Maliki. Ya, madhabnya Imam Malik. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang mengislamkan adalah Wali Songo. Wali Songo ini madhabnya Imam Syafi'i dan mereka disunahkan namanya kunut. Kalau madhab Maliki tidak disunahkan namanya kunut. Dan madhab Maliki kalau membaca Fatihah Bismillahnya itu sir. Kalau Imam Syafi'i Bismillahnya itu jahar kalau sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya. Kalau sholat berjamaah di situ. Nah berbeda. Ini madhab. Madhab itu apa? Madhab itu pengambilan hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang mereka ini yang punya namanya kapasitas mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu adalah mujtahid mutlak. Siapa itu mujtahid mutlak? Adalah orang yang tahu hafal Quran, asbabul wurud, ini ayatnya turunnya di mana, apanya, hadisnya Nabi harus hafal berapa. Dan kapasitasnya itu zaman dahulu ada banyak orang yang mujtahid mutlak. Tapi sekarang yang diambil cuma 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa hanya 4 ini? Karena mereka yang terbukukan, ya, pendapatnya mereka terbukukan sampai di akhir zaman. Kalau di India, kemarin saya tanya sama teman-teman saya, di India itu madhabnya Imam Abu Hanifah, beda dengan madhabnya Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia madhab Imam Syafi'i tetap kunut termasuk sunnah ab'ad, kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Kalau tidak termasuk halal. Kalau di Mekah, saya punya teman saya namanya Haim Soleh, dia di Mekah 10 tahun. Di Mekah 10 tahun belajar sama Sayyid Muhammad di sana. Memang Mekah itu madhabnya Malik. Ya, madhabnya Imam Malik. Berbeda dengan Indonesia. Cara pengambilan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Lah apakah salah Imam Syafi'i dan benar, Imam Malik benar? Jadi orang kalau belajar fikih harus salah satu 4 madhab ini. Tidak boleh enggak. Ya, harus punya guru salah satu dari 4 madhab ini. Dan Indonesia masyhur mayoritas di pondok pesantren, muayyad dan lain sebagainya, mereka bermadhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau umpama ya kita bermadhab satu Imam Syafi'i. Iya. Kemudian kita harus selalu mengikuti mazhab Imam Syafi'i saja atau kita boleh mengambil salah satunya mazhab yang lain? Ya, kita boleh. Apakah kita boleh mengambil madhab yang lain? Nah ini penting. Ini materinya agak dalam. Kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, kita mengambil madhab yang lain boleh, tapi ada syarat. Tidak boleh namanya talfik antara satu dengan yang lain. Caranya gimana? Berbenturan antara satu dengan yang lain. Contoh, kalau kita madhab Imam Syafi'i, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan kan membatalkan wudu. Kalau kita di Mekah, itu nggak mungkin kalau kita tawaf nggak bersentuhan antara kulit satu dengan yang lain. Nah, kita ada 2 pendapat. Ada namanya satu pendapat ikut pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan tidak batal. Tapi ada syaratnya. Wudunya ketika membasuh wajah, tangan dan kaki harus digosok. Kalau kepala tidak boleh sebagian, harus semuanya. Dan itu harus tahu tata caranya. Kalau Imam Syafi'i kan bersentuhan itu kan membatalkan. Ya. Tapi pernah saya mendengar, tapi saya memang lupa dalilnya. Ya. Itu Nabi itu waktu dia menjalankan sholat tahajud, waktu itu kakinya Aisyah itu pernah kakinya itu di depan ibunya Muhammad. Ya. Muhammad. Beliau itu sempat menyentuh atau menyingkirkan. Ya. Berarti kalau umpama itu batal, berarti seharusnya Nabi juga batal. Jadi hadis Nabi itu harus ada salahnya.
Tidak bisa kita letter hadis, tidak bisa. Makanya Arba'in Nawawi, salahnya apa? Jawahir Lu'lu'. Yang nyarahkan siapa? Bukan pendapat kita. Oh hadis Nabi seperti ini. Oh berarti letternya seperti ini. Tidak bisa. Harus ada sarah. Sarah itu penjabaran oleh para ulama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sering tak ulang-ulangi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama kalau kalian ini tidak tahu. Karena mereka belajar itu ada nahwu, ada sorof, tidak terjemahan, tapi sarah yang dijabarkan oleh para ulama yang mereka belajar dari guru sampai Nabi Muhammad SAW. Dan ambilan hukum dari situ, nah dari situ mereka para ulama, oh gini. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i tetap hukumnya batal. Tapi menurut pendapat Imam Malik tidak batal, tapi wudhunya tata caranya sendiri. Nah itu berbeda. Berbeda namanya metode dalam pengambilan hukum. Jadi hadisnya ini harus ada syaratnya. Ya, tapi kan pernah saya mendengarkan juga itu namanya apa? Orang memahami. Iya. Namanya bersentuhan. Ngeten Pak. Kalau Pak panjenengan hanya namanya pernah mendengar, ngeten aja. Ambil namanya dalilnya, taruh di sini, nanti kita namanya bahas dengan baik. Gimana? Saya nanti ungkapkan namanya dalil-dalilnya yang lain. Tapi kalau gini nanti kejar-kejaran. Katanya mendengar dan lain sebagainya. Sedangkan kayak belajar pakai namanya kitab di sini, nggak ketemu nanti. Ya, gitu. Jadi paling enak kita nanti duduk, dengan manggilkan ustadznya atau manggilkan namanya dalil-dalilnya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Silakan yang lain. Bib. Bib, kalau semisal saat di rumah gitu ya, anak sama ibu gitu, anaknya belum balik itu gimana tuh? Gimana? Yang imamnya anaknya atau ibunya? Anaknya belum balik yang laki-laki. Anaknya belum balik. Jadi kalau anak itu belum balik, belum ada namanya kewajiban sholat di situ. Jadi belajar lebih baik ibunya dulu yang jadi imam, anaknya tetap belakang sholat di belakangnya ibunya. Tidak jadi masalah. Niatnya niat imam gitu ya? Niatnya niat sendiri, ya gitu. Karena laki tidak bisa jadi makmum, tidak bisa. Kecuali memang anaknya sudah namanya belajar qiraah bagus, zikirnya bagus, fikihnya juga bagus, boleh menjadi imam di situ. Niatan imamah, terus ibunya niatannya makmumah. Jangan saya sendiri gigit. Nanti kalau sudah hafal juz 30 boleh musuh-musuh. Bareng saiki wis iso rawani, wis gedhe mudeng syarat-syaratnya ramon dadi imam. Wis saking. Monggo.